mendapat dari market, Pak. Entah itu mendapat pelajaran ataupun mendapat cuan dari dead cat bounce. DCB, Dead Cat Bounce, selalu terjadi. Kemarin nggak dapat DCB-nya ya, kita dapat ininya lah, Pak, dapat pelajarannya Dapat lah. pelajarannya, benar sekali Koko. Ya, gimana ya Koko? Oh, Dari awal tahun kita udah ceritakan ini tahunnya real sektor sebenarnya. Tahun sektor keuangan mesti hati-hati. Ternyata ya benar. terjadilah ya. Kalau emang udah mau terjadi gimana lagi? Aduh, berat emang kok. Ini Pak, kita forward, kita looking backward dulu nih. Hmm. Kan kita tahu kalau kita minggu lalu ini seminggu ya Pak ya, kita terombang-ambing ya. Seminggu setengah lah ya. Kita terombang-ambingkan mulai dari kasusnya SVB. Waktu itu kita bahas waktu di kelas offline kita, Iya, merentet ke Signature Bank di hari Minggu, iya. di mana di hari Senin merentet ke Credit Suisse di Eropa yang batuk, dan yang terakhir merentet ke First Bank ya. First Bank, First Republic. Benar. Jadi total yang kelihatan mata udah ada 3 bank Amerika dan 1 bank Di di Eropa. Eropa. Sebulan kejauhan Pak. Seminggu ini kita juga udah tahu bahwa Fed di tengah pergejolakan bank-bank kecil ini, ya nggak diomong kecil juga nggak ya, tapi relatif lebih kecil daripada 5-10 bank lainnya. Kita tahu bahwa Fed udah melakukan langkah penyelamatan dengan bridging debt ya Pak ya, Iya, bridging benar. debt Iya. dengan bridging debt ke Signature Bank. Iya. Dan di Credit Suisse sendiri, dari National Bank of Swiss juga sudah mulai bridging debt juga, dan ini yang luar biasa nih, dari National Bank of Swiss juga memediasi dari sobat lama dan kompetitor lama dari Credit Suisse sendiri untuk mengakuisisi Credit Suisse ini, Pak. Nah, yang sekarang kita tahu kan kemarin perkembangan yang terakhir, Pak, waktu kita selesai hari Jumat, kita tahu bahwa Signature Valley Financial Group, jadi holding dari SVB, ini kan mengajukan Chapter 11. Iya, benar. Jadinya aset-asetnya dia bisa jual kok. Jadi dia bisa execute banknya, benar. Gara-gara dia masuk ke Chapter 11. Benar. Nah, kita mungkin bahas satu-satu looking forward dari SVB dulu ya Pak ya. Oke, siap. Satu-satu kok. Ini kronologis dulu nih. Betul. Nah, dari ringkasan itu kira-kira kita mulai dari SVB nih Pak. SVB ini menurut Pak Fahrul Pak, kan kita tahu nih, kemarin udah rencana di bridging untuk dikasih loan dari Fed. Iya, ya kan? benar. Untuk First Republic ini memanfaatkan konsorsium 11 bank untuk menyelamatkan dari kebangkrutan gitu kan. Iya. Nah, kira-kira kita ngomong dari yang SVB dulu. Di mana banknya sendiri kan udah berubah nama nih Pak. Silicon Valley Bank-nya udah berubah nama, udah disuntik, dan kita sendiri melihat bahwa neraca Fed juga tiba-tiba melejit gitu kan, untuk menyuntik ke SVB dan ke Signature Bank, dan holdingnya sendiri akhirnya Chapter 11. Seberapa efektif Pak Chapter 11 ini bagi SVB Pak? Jom paling nggak gini, kalau diambil akhirnya Chapter 11, sebenarnya itu harusnya itu kalau dari langkah dulu ya, market reaction itu belakangan kok, langkah dulu kita komentarin. Kalau langkahnya akhirnya masuk Chapter 11, itu paling nggak sebenarnya langkahnya itu lebih bertanggung jawab, ini bukan bailout. Itu udah jelas. Itu sudah masuk Chapter 11, solusi yang diambil utama oleh The Fed itu adalah sekalipun The Fed bersama dengan Kementerian Keuangan dan FDIC, itu sudah memberikan garansi kepada depositor yang ada di bank tersebut, mereka tidak ini ya, sebenarnya paling tidak itu mereka tidak menyelamatkan owner. Itu yang kejadian sekarang. Dengan mereka nggak menyelamatkan owner, sebenarnya itu udah ngasih sebenarnya itu positif, agak sinyal positif sebenarnya ke market, bahwa ini tidak pakai uang taxpayer-nya Amerika. Paling enggak, nah satu gini, kalau nggak pakai uang taxpayer-nya Amerika, berarti tidak akan membuat US Treasury itu supply-nya naik banyak.
Ya dong, ini khawatiran pertama kan. Nah, kalau memang nggak seperti itu yang bikin 1 minggu terakhir US Treasury itu rally-nya kencang banget kok. Yield-nya itu dari 4% udah turun ke 3,4% sekarang. Harusnya itu udah ada 10 to 15% ya, apa kalau istilah orang obligasinya itu duration gain-nya udah di record itu sama pasar obligasinya. Ini langkahnya ini oke. Nah, tapi kita harus sadar bahwa kalau kondisinya seperti ini, market will never be the same anymore. High expectation dan trust yang udah terbangun di market bertahun-tahun ini berubah. Ini yang sebenarnya aku lihat itu kondisi di SVB ini membuat bank-bank lain yang sebenarnya seharusnya nggak bermasalah, tapi ikutan discrutinize oleh market. Sehingga sekalipun banknya nggak apa-apa kok, untuk memprevent terjadinya rush, mau nggak mau the Fed harus bikin konsorsium banyak bank ini. Itu yang lagi kita kalian, kayak First Republic dan lain-lain. Oke. Nah, berarti kan kalau kita lihat Pak, memang musuh dari institusi keuangan seperti bank ini kan distrust kan? Distrust sama inflasi kok. Inflasi, musuh bank itu inflasi sebenarnya. Juga. Dari inflasi membuat mereka untung tipis atau rugi, di mana kerugian ini yang membawa ke distrust karena orang takut. Gitu kan? Nah, yang kita ketahui kan memang kondisi sekarang di Amerika, inflasi juga sebetulnya boleh dibilang mau dikontrol sampai 2% itu kan mustahil, Pak. Dan kalau kita ngomong kalau kita ngomong masalah trust nih. Sebetulnya masyarakat Amerika sendiri ini menurut saya trust-nya cuma terbatas ke bank-bank gede nih sekarang. Mungkin sama kayak di Indonesia lah ya. Mungkin kalau di Indonesia ada bank kecil batuk, ya pasti akan terjadi rush dari bank-bank buku 1-2 larinya ke bank buku 4 semua, malah bukan bank buku 3 gitu kan. Iya, benar. Nah, ini kira-kira sampai sejauh mana sih Pak katastrofiknya? Apakah memang bisa terkontain? Karena harapan saya kan memang kalau kita ngomong SVB gede, yes, by number dia gede. Tapi dia kan nggak ada produk-produk investment banking seperti 5 big bank stop yang ada di Amerika. Jadi dampak katastrofiknya kan sebetulnya juga tidak perlu dikhawatirkan. Atau kita lihat Signature Bank, dia juga banknya bank kripto gitu kan, dimana harusnya juga efeknya terkontain. Nah, mungkin yang First Republic nih, yang mungkin agak lebih ke kanan kiri, tapi walaupun size-nya juga nggak terlalu gede juga, dan udah ada 11 bank besar yang menurut saya agak dipaksa untuk menjadi konsorsium menyelamatkan First Republic nih, Pak. Nah, ini kira-kira gimana, Pak? Nah, ini sebenarnya kalau mau kita bandingin sama kejadian 2008 ya, kok, ada lebih baiknya. Ini aku nggak bilang necessarily ini lebih kecil daripada 2008 ya. Ada yang lebih baik dan lebih kuat di 2008 dan ada yang lebih jelek juga di 2008 dan ada juga yang bagus di 2022-2023 dan ada hal yang sebenarnya nggak terlalu bagus juga di 2023. Nah, ini dia. Walaupun, nah ini perbedaannya, sekalipun SVB ini tidak, ini ya kondisinya, sekalipun SVB ini tidak, bukan systematically important bank, ini nggak apa namanya, bukan hal yang, bukan yang bank terbesar ya di Amerika, bukan Big Five, tapi kondisi ketika dia membutuhkan bailout, ini kondisinya, itu kondisi di mana likuiditas itu depleting pada dasarnya. Likuiditas itu lagi berkurang. Kenapa? Karena ekonomi Amerika itu lagi kencang-kencangnya karena wages growth itu lagi kencang-kencangnya kok. Seperti yang gue ceritain dari tahun lalu ya, kondisinya itu sekarang uang itu masih persistently keluar dari real sector kok. Gara-gara inflasi, harga barang naik, lu belanja kalau orang Amerika itu justru apa-apa masih pakai cek sampai hari ini. Nggak pakai bank transfer kayak kita. Di situ menariknya ya kalau di Amerika. Ini sebenarnya kondisinya itu membuat posisi the Fed ketika melakukan mengambil aksi itu lebih complicated tahun ini dibandingkan tahun 2008. Kenapa? Kalau 2008 itu gini kok, 2008 bank besar hancur. Bank besar hancur, ini langsung linkage ke real sektornya. Gara-gara ada mortgage crisis kan, subprime mortgage crisis. Subprime mortgage crisis ini itu langsung ke neraca rumah tangga. Nah, langsung ke neraca rumah tangga kok. Langsung neraca rumah tangganya itu kolaps. At the same time, inflasi itu gampang turun. Gara-gara rumah tangganya kolaps di tahun 2008. Uang balik ke financial sector itu cepat sekali. Kalau kita lihat datanya itu,
GDP deflator itu proksi inflasi, dan inflasinya Amerika Serikat after kejadian 2008 itu turun sampai 2010. Sehingga, nah ini dia nih, sehingga uang yang berkumpul di financial sector, perputaran uang lebih lagi rendah, The Fed melakukan bailout pun ketika itu bersama dengan US Treasury, dampak ke financial marketnya more or less netral kok. Nggak apa-apa, lebih besar kasusnya itu, real sektornya hancur, tapi financial sektornya bisa diamankan dengan gemilang. Perbedaannya di kali ini adalah dengan di sisi pasar tenaga kerjanya yang masih kencang banget, akan sangat tough untuk menjustifikasi ini ya, kalau seandainya tidak berhasil ya, kalau seandainya tidak berhasil, rescue package yang ada sekarang itu bisa membuat inflasi yang ada itu persistently tinggi. Nah, ngukur keberhasilannya gimana? Ini kan ada konsorsium perbankan untuk membantu First Bank, untuk membantu First Republic Bank dan bank-bank lainnya. Itu kan semuanya hanya mendapatkan lending facility dari bank sentral, ya kan? Lending facility itu hanya lending yang temporary. Temporary ada kepanikan deposit di First Bank. Oke, kamu cabut dari First Bank, di Bank of America atau di JP Morgan kamu diterima. Oke, kamu diterima, kamu dipindahkan ke sana untuk menghandle itu. JP Morgan ambil lending facility dari The Fed, mereka dapat extra cash, lalu cashnya ditarik karena ada ada kekhawatiran oleh kliennya. Nah, kalau seandainya dalam seminggu, 2 minggu ini kekhawatirannya mereda, uangnya balik masuk lagi ke JP Morgan atau ke Bank of America, masalah selesai kok. Lending facility bisa dibalikin lagi ke Federal Reserve. Sehingga itu nggak bikin inflasi, nggak bikin kenaikan ekonomi itu, nggak bikin dilema gitu di kebijakannya The Fed. Nah, resikonya itu apa? Ini seandainya sudah diberikan rescue package dalam 2 minggu, kalau yang kejadian dalam 2 minggu ke depan, ini tidak bisa diselesaikan dengan baik, pasar lalu lihat, balance sheet Fed naik lagi nih. Balance sheet Fed naik, tapi dalam kondisi inflasi. Itu berarti perputaran uang yang sudah kencang di masyarakat, itu akan naik lebih tinggi lagi. Bisa jadi pertumbuhan ekonomi Amerika naik, tapi stock market likely tidak akan oke. Itu stock market bisa crash, itu yang aku lihat resikonya sekarang gitu, Ko Bernard. Oke, jadi ya selama trust ini bisa dikembalikan dengan cepat dari nasabah perbankan di Amerika, mereka nggak narik duit, tapi mereka bisa ngembaliin duit, itu utang yang dikeluarkan oleh Fed dan bank-bank ini kan sifatnya hanya bridging ya Pak ya? Saja bridging, ini hanya bridging. Pokoknya resikonya kalau sampai jadi permanen, sederhana aja mikir gitu. Kalau bridging aja, kok Bernard menjamin gua seminggu, nggak apa-apa dong. Nah, kalau seandainya Ko Bernard nggak bisa narik lagi dari gua after 2 minggu, itu masalah. Berarti di Ko Bernard udah permanen dong, ada aset, jadi ada aset, non-liquid aset, lagi dikasih ke gua kan. Jadinya, balance sheet gua ngembang. Ini yang bikin inflasi di perekonomian, kira-kira kayak gitu kok. Nah, akhirnya yang kemarin kita udah pelan-pelan inflasinya mulai menurun, flat, walaupun belum signifikan sesuai target, ya ini pertaruhan gitu kan, Pak? Pertaruhan, benar. Nah, berarti kan kalau kita lihat kan prinsipnya satu, Pak. Kalau kita mau reset market, kalau kita pengen mengurangi money supply, prinsipnya kan satu. Ya, real marketnya harus crash. Real marketnya harus crash, benar. Real market crash itu paling gampang, ini yang aku lihat ya, ini kita harus, kalau ketika melihat kebijakan central bank, kita harus sadar bahwa kebijakan central bank itu ngelihat kondisi ekonomi. Central bank itu sebenarnya mereka itu punya mental state karena ada channel kebijakan moneter itu yang namanya asset price channel kok. Kayak waktu COVID pesimis, biar orang optimis, uang dipompa, stock market naik berkali-kali lipat, kita jadi nggak ngerasa pesimis kan? Oh, ada uang, kita belanja gara-gara ada uang. Yang sekarang lagi kejadian itu sebaliknya kok. Untuk bisa mempertahankan sektor keuangan, itu kita lihat pilihannya cuma 2. Nah, ini nih yang menariknya, nanti harus kita lihat The Fed minggu depan. Nah, The Fed itu, mandatnya itu adalah kestabilan harga dan employment. Nggak ada mandat yang lain. Dari mandatnya The Fed itu tidak ada dia menjaga sektor perbankan, nggak ada sama sekali.
Itu dia hanya melihat itu hanya komponen di dalamnya itu dan bukan merupakan tujuan utama. Nah, yang aku lihat itu adalah kita harus lihat ini. Kalau seandainya ini ya aku lihat ya, kalau optimisme di ini ya belakangan udah mulai naikin outlook ya, banyak bank-bank ya global. Sebenarnya ini menarik nih, seminggu terakhir itu outlook dari beberapa bank itu on global, walaupun on Amerika turun, on global naikin nih. Nah, ini dia. Kalau Yap. kalau seandainya outlook-nya membaik, inflasinya tinggi, jangan heran. Nah, ini melihat apa namanya mandatnya The Fed, jangan heran bunga ini masih digas lagi. Walaupun beberapa orang udah lihat Ya. The Fed stop atau mungkin turun, aku lihat mandat The Fed itu nggak pernah ada di banking. Mandat The Fed itu di kestabilan harga. Jadinya aku lihat mau nggak mau, The Fed minggu ini masih akan naikin bunga. Dan kapan kira-kira ini akan selesai? Aku lihatnya US market ini kemungkinan agak susah diselamatkan sih aku lihatnya. Kalau seandainya US market ada rebound in the next 1 or 2 weeks, I'll happy to sell. Dan nanti itu aku baru akan kembali kalau nantinya apa namanya ya marketnya udah lumayan kering, persepsi resikonya dan lain-lainnya udah naik. Karena aku lihat di kondisi sekarang ini dibutuhkan. Crash di apa namanya turunnya stock market, aku jangan pakai crash lah ya, pokoknya turunnya stock market itu akan mengembalikan uang itu balik ke government bond, balik ke sisi perbankan yang besar-besar, ini akan membantu The Fed mencapai targetnya dan membantu kestabilan yang baru itu bisa didapatkan. Itu yang aku lihat di kondisi sekarang ya. Oke. Berarti ya saya setuju sih Pak. Ketika The Fed ini katakanlah mulai turunkan suku bunga atau dia flat aja, itu kan berarti kan dia menunjukkan ketidakpercayaan dia bahwa ketika dia mau menaikkan suku bunga lagi, ini bisa hurting ke perbankan. Padahal dari awal komunikasinya it's all about inflation dan unemployment rate gitu kan. Iya benar. Nah, ini nih. Nah, resikonya pada perbankan itu sebenarnya seperti ini. Kalau hendak menyelamatkan perbankan as a whole, harus apa namanya kontur dan postur dari likuiditasnya harus sesuai dengan arah dari perekonomian yang ada. Arah dari perekonomian yang ada itu bukan 0% or lower bound interest rate lagi. Aku lihatnya US inflation bakal settle di 4 sampai 5% kok. Aku lihat arahnya. Sehingga ya aku lihat gini, ini juga buah simalakama ya The Fed. Kalau The Fed memilih untuk menyelamatkan perbankan yang ada sekarang, oke? Misalnya dia dengan nambah likuiditas, dengan dia biarkan inflasi interest rate dibiarin turun, itu tentunya akan fuel another speculation. Dan juga kalau inflasinya naik, perputaran di real sektornya makin tinggi kok, makin panas. Bisa jadi US inflation habis ini, nah ini kita paling lihat kuncinya harga komoditas nih. Kemana harga komoditas? Untuk market yang sehat, harga komoditas harus turun banyak. Tapi kita lihat, cuman kita nggak tahu nih pilihan yang diambil The Fed yang mana. Tapi kalau diambil pilihan yang kedua, harga komoditas, misalnya dia injek likuiditasnya itu dahsyat banget, kalau dia ambil injek likuiditasnya dahsyat banget, saya lihatnya mungkin akan ada kondisinya di mana nanti harga komoditas ini masih naik, tapi inflasinya terbang di tahun 2024 dan 2025, Fed tidak bisa potong suku bunga. Konsensus yang Fed 2024 sudah potong, ini konsensus sudah potong ya, orang udah mikir, sudah potong 100 basis, akan pindah ke Fed Fund Rate, itu bisa naik ke 6 atau 7% kok. Kalau 6 atau 7%, di US Treasury 3,5-4% ada SVB yang jadi korban. Aku nggak kebayang pasti ada bank lain juga yang jadi korban. Aku lihatnya The Fed akan ambil pilihan yang pertama. Diketatkan sekarang bikin pesimisme hari ini lebih baik daripada menggulung resiko baru di tahun depan. Kira-kira kayak gitu kok. Nah kalau tahun ini mereka nggak ngetatin, kalau kita ngomong sekarang banyak orang yang udah betting bahwa suku bunga menuju peak ya Pak ya. Terus terang saya sendiri juga melihat ini suku bunga udah nggak jauh harusnya. Ya udah nggak jauh, peak, itu kan? Kita agree ya. Betul, tapi ketika dia menunda tahun depan ini pasti banyak korban. Karena apa? Bank-bank besar itu kan pasti juga banyak yang berpikiran seperti kita. Oh ini udah nggak jauh nih, mereka udah berani collect government bond. Gitu kan? Di situ itu menambah bahaya lagi. Itu menambah bahaya lagi. Jadi aku sebenarnya itu yang paling takutin tuh gini.
tahun lalu itu kita berkali-kali gagal bearish kok. Gagal bearish itu justru fueling krisis baru di depan sebenarnya kan. Ini gara-gara likuiditas itu banyak. Kalau aku sih lihatnya masih agak terlalu apa namanya ya, terlalu early juga buat market expecting red cut. Kalau ada eventually aku yakin red cut itu akan terjadi. Tapi kalau market expecting red cut tahun ini dan mereka langsung nurunin yield dan lain-lain, ini akan memfueling resiko baru di kemudian hari. Kira-kira Betul. seperti itu. Jadinya yang aku pikir, aku lihat the Fed itu harus demi credibility-nya dia. Dan jangan lupa lagi rekan-rekan, perbankan itu tidak ada di dalam statutanya The Fed. Nggak ada. Yang ada itu kestabilan harga. Targetnya itu kestabilan harga dan employment. Nah, itu yang kita lihat. Walaupun perbankannya adalah channel. Nah, itu kita bukan targetnya. So far, channelnya bermasalah, tapi target udah hampir tercapai. Jadinya ya aku lihat baru ketika targetnya ini tercapai, inflasinya udah turun, baru The Fed bisa full power ngasih support ke perbankan. Apakah bisa suku bunga naik tapi ada bailout ke perbankan? Tidak apa-apa. Nah, yang harus kita lihat ke depan itu ini polisinya berhasil atau enggak. Polisinya berhasil atau enggak itu akan kita lihat nanti di data kuartal 2 GDP Amerika Serikat dan stock market. Kalau stock market pesimis berhasil turun signifikan lagi, ini dead bounce dulu ya. Minggu depan kayaknya 2 minggu depan ada harapan selalu nih. Ada harapan dead bounce. Habis itu turun lagi lebih dalam. Bulan Mei atau April it's a buy. Itu yang aku lihat. Itu yang sama-sama kita lihat sekarang. Dan ini aku lihat ya kalau belajar dari apa yang kejadian 2008, desperation-nya mesti dalam dulu. Karena tanpa desperation, adjustment dan juga uang yang dibutuhkan untuk bisa melakukan rescue package tanpa bikin inflasi itu nggak tercapai. Itu prosesnya. Nah, menjelang proses ini selalu ada trade yang menarik. Dari November kemarin gua sama Koberna kita bullish gold, kira-kira seperti itu. Gold aku lihat masih akan kencang. Kripto mungkin Bitcoin ikutan. Sama-sama seven soalnya. Tapi saya lagi itu bukan uang, itu aset. Jangan lupa lagi ya, beda-beda. Nanti aku mau bahas begitu. Apa bedanya uang dan aset? Nah, itu beda soalnya. Ntar itu bisa. Oke. Jadi mungkin gini, buat teman-teman yang tadi dengerinnya putus-putus, ya prinsipnya sih gini, yang dikatakan Pak Fahrul ini saya setuju berat, Fed harus naik bunga. Karena kalau Fed nggak naik bunga itu cuma menunda batuk menjadi muntaber. Kasarannya kayak gitu. Nah, kita nggak pengen batuk jadi muntaber. Kita pengennya batuk dikasih obat batuk sembuh. Gitu kan. Ngapain batuk cuma dikasih permen doang, mungkin nahan sebentar, tapi nanti di belakangnya bisa jadi muntaber. Nah, di sini tantangannya memang dalam 2 minggu ke depan, apakah mereka bisa contain atau enggak, apakah perbankannya berhasil diberi tidak, apakah kepercayaan masyarakat bisa balik atau tidak. Karena kalau itu memang bisa, mungkin sakit, tapi sakitnya akan cepet ya Pak ya? Iya benar kok. Ini tapi ibarat kalau gua ibaratnya itu mending ini kalau beberapa kali ya, misalnya yang suka kerja fisik tangannya itu kejedak terus dibisulan kok. Paling benar itu bawa ke dokter, langsung dieksekusi di tempat. Pecah luka, berdarah, harus diperban, tapi nggak apa-apa, aftermath masalah selesai. Kalau dibiarkan, itu bakalan bikin bom waktu, itu kira-kira. Betul, kalau dibiarin bakal amputasi sih. Amputasi itu masalahnya ya. Betul, jadi kalau sekarang mungkin yang korban adalah bank kecil, di mana bank kecil itu bisa dibantu oleh bank-bank gede, Janet Yellen-nya udah bertitah gitu kan. Nah, ketika ini ditunda, nanti korbannya bank gede. Kalau bank gede udah jadi korban, itu nggak ada yang bisa nyelamatin. Akhirnya katastrofik, gitu kan. Oke. Nah, mungkin kalau kita bungkus dulu, view untuk minggu depan, berarti kan kita tinggal tunggu nih, realisasi dari 11 bank itu untuk First Republic ya. Nah, sekarang kita ngelihat ke Eropa nih, Pak. Eropa kan kita tahu nih, kemarin Credit Suisse sempat dikontain oleh
Bank of Saudi Arabia bulan 10 ya Pak ya, bulan 10 yang kita khawatir dia meledak. Ternyata nggak jadi meledak karena ada capital injection dari Bank of Saudi Arabia, di mana ini udah mentok, dia nggak bisa nambah lagi nih Pak, udah 10%. Sehingga National Bank of Swiss mau capital injection dan meminta UBS untuk masuk ke Credit Suisse. Nah, ini kira-kira seberapa panas nih Pak? Kita kan tahu nih UBS dan Credit Suisse ini kan bebuyutan dari zaman dahulu kala nih Pak. Dan pasti UBS nggak akan mau ambil Credit Suisse dengan harga mahal. Terakhir sih kalau nggak salah 1 billion ya Pak ya? Ya, 1 billion. Nah, ini kira-kira fair price atau very discounted price atau bagaimana Pak kalau dari pandangan dan peluang untuk menyelamatkan Credit Suisse ini temporer seperti Bank of Saudi Arabia atau ini mungkin bisa menjadi jalan keluar yang permanen untuk Credit Suisse Pak? Kalau aku lihat mau nggak mau ya harus ada akuisisi ya. Ini udah kedengaran ya masih kotak-kotak. Udah jelas. Agak keras dengeran Pak. Sekarang udah jelas. Mungkin ya? dari headset. Hah? Ada keras. Mungkin dari headset. Oh, dari headset. Bentar, headsetnya aku ganti dulu bentar ya. Aku keluar bentar. Oke. Sebentar, Pak Fahrulnya ganti headset ya. Terus, meanwhile, tadi yang satu yang dibahas Pak Fahrul, sambil nunggu Pak Fahrul, kita tahu gold cup and handle, ini intermezzo, goldnya cup and handle, jadi udah fix gold sepertinya bullish sesuai pandangan kita. Nah, Pak Fahrul, lanjut Pak. Iya, halo, udah clear ya, bersih kayaknya ya. Sip. Oke, berarti Udah. masalah headset tadi tuh, gue harusnya nggak pakai headset. Oke. Udah beres ya? Oke. Sip. Tadi kita bahas Gimana, apa Pak? nih, Go? Antara UBS dan Credit Suisse, Pak, temporer atau permanen seperti Kalau aku lihat Bank sih, of Saudi Arabia? kalau lihat sih nggak apa namanya harus apa ya? Kalau dari udah problemnya udah sebanyak ini harus ada aksi akuisisi sih kok. Nggak ada apa namanya. Itu juga buat to restore confidence. Oke. Jadi memang merger and acquisition ini kan tidak terhindarkan, Pak. Karena kan kalau hanya mengandalkan capital injection sementara aja, ya anytime ada batuk lagi, batuknya bisa lebih gede gitu. Iya, benar. Dan by the time dia batuk gede, bisa jadi yang saat ini mungkin UBS mampu acquired, bisa jadi nanti nggak jadi mampu acquired. Yes, gitu kan, kalau Pak? aku sih justru lebih benar kalau mau acquire sekarang. Intinya ini kok, kalau yang aku bilang tadi, kalau ada punya penyakit, lo punya bisulan dan lain itu langsung eksekusi secepatnya. Itu paling. Kalau seandainya kejadian, kalau aku pada itu marketnya turun dulu, CDS naik, udah kejadian naik kan anyway, CDS naik dan lain-lain, Betul. ekonomi akhirnya melambat. Ya udah let it be, make it happen. Kalau udah mereka make it happen, kita udah bisa kita udah bisa stock picking lagi. Kita orang market bisa lihat, Credit Suisse dibeli UBS nanti should I buy UBS stock kayak gitu, itu orang udah bisa mikir. Kalau sekarang itu yang bikin orang harusnya range dari ke uncertainty-nya itu lumayan tinggi. Yang aku pikirin sekarang itu adalah ini ya. Sekarang memang di Asian market itu masih aman-aman aja. Tapi belajar dari apa yang kejadian di tahun 2008, kita harus aware bahwa CDS itu trennya itu lagi meningkat. Ini nih, yang orang lagi nggak pikirkan nih. Soalnya our bond market itu so far ini pasar obligasi ya. Lagi euforia, Fed mau potong bunga. Itu euforianya. Lagi-lagi kejadian ya. Saat ini itu mereka lagi lupa bahwa kredit default swap itu di mana-mana lagi mengalami kenaikan. Ini resiko selanjutnya ini kok. Yang kira-kira kapan ini mulai diobrolin kredit default swap, aku lihat mungkin sekarang nggak, 2 minggu ini orang bahas bahas kemajuan dari nego-negonya, ada optimisme, tapi after that orang baru lihat nih kredit default swap gimana itu di Eropa, di Amerika dan juga di Asia. Oke. Jadi mungkin kasarannya gini ya Pak ya. Orang mungkin berharap ini suku bunga kan udah hampir peak. Berarti masuk bond dong. Masuk bond Mereka tapi belum price in bahwa CDS itu CDS lagi naik. Jadi kalau dibilang kalau dibilang loh, ini berarti waktu yang tepat masuk bond nggak? Ya sebetulnya oke aja selama langkah-langkah dalam 2 minggu sampai sebulan ke depan ini responnya bagus kan gitu Pak. Benar. Tapi ternyata
dari kenaikan suku bunga 25 basis point ke depan, terus langkah-langkah penyelamatan dari paket-paket yang ada ini ternyata responnya juga kurang bagus, ya berarti ya kita bisa berharap yang awalnya kita berharap melambat dan flattening, mungkin jadinya masih gradual naik ya Pak ya? Apanya? Suku bunganya. Kalau misalkan kita paket penyelamatannya ternyata nggak beres, terus ternyata yang tadi awalnya kita berharap bridging sementara jadinya permanen. Kalau bridging permanen, abis ini ya aku lihat ya kita beli misalnya, ini kalau ngomong yield curve obligasi aku lihat habis ini steepening. Kalau sekarang kan curve-nya udah flat banget itu kok. Itu curve-nya bisa steepening gara-gara outlook inflasi jangka panjangnya itu naik. Itu yang kita lihat. Oh, jadi boleh bilang seret sekarang mulai gini Bisa, nanti bisa naik lagi itu dia. Itu permasalahan. Kalau menurut gua interest rate strategis ini very tough time nih sekarang. Gua lagi mikir ini should I call for early BI rate cut or not? Ini gua lagi bingung. Karena harusnya dengan the Fed-nya udah mulai gini mau nggak mau tinggal nunggu pivoting, BI sebenarnya bisa potong bunga juga. Tapi ini agak cloudy. Kalau potong bunga tapi CDS-nya naik kan lain cerita kok. Ini juga apa namanya yang mesti kita perhatikan ya. Agak lu kredit default risk lu naik, resiko lu naik kok premi resikonya turun gitu kan. Itu agak nggak masuk soalnya. Itu yang apa namanya? Bikin kita lagi bingung sekarang nih ya. Kalau menurut saya sih kalau naikin suku bunga lagi mungkin BI akan laggard. Jadi setelah Amerika kelihatan di atas 5% baru BI mungkin akan ambil langkah naik lagi. Tapi kalau nurunin suku bunga, Pak, kayaknya BI bisa leading deh. Begitu Amerika flattening aja BI turunin langsung. Yes, aku udah lihat ini sebenarnya udah bisa early rate cut itu kita nanti. Tapi syaratnya ini 2 minggu sama 2 bulan ke depan ini mesti kelar. Tapi kalau mau kelar dari sisi financial market itu mesti in desperation. Mesti anjir takut. Ini nggak jadi, ini nggak kelar. Itu mesti kayak gitu. Kalau itu kayak 2008, at the peak of the desperation, after itu semuanya tinggal hope aja. Itu yang paling kita tunggu. Sekarang ini posisi aku ngobrol kemana-mana, ketemu institusi investor, ketemu retail, ketemu yang pakar-pakar, semuanya bingung. Aduh, ini gimana ya? Kita tunggulah. Penyesuaiannya 2 minggu lagi, kira-kira kayak gitu. Betul, karena what if situation-nya terlalu banyak faktornya, Pak. Terlalu banyak faktor and moving. Every day itu ada kabarnya bank yang goyang. Tiap hari kabarnya kan? Tiap hari ada bank goyang, setiap hari ada langkah penyelamatan. Ini saya persis dejavu 2008, waktu dari Bear Stearns sampai ke Lehman itu, saya setiap hari susah tidur karena apa, Pak? Waktu itu nggak ada investing.com ya. Kita non-stop ngeliatin CNBC, Pak. Nggak lepas. Iya, benar. Mata semua di CNBC, nggak lepas gitu kan. Kalau sekarang kan masih mending ya, masih dirangkum di investing.com ya. Iya, sekarang pilihannya udah banyak sih ya, udah cepat sih reaksi marketnya. Tapi yang yang kita ya kalau menurut gue sekarang sih kemarin-kemarin kan awal minggu bilang ini nggak material, ya kan? Ini kayaknya nggak material, non systematically important bank. Ya. Tapi kalau makin hari ternyata makin banyak, itu kita nggak tahu tuh. Itu yang mesti kita lihat dalam 2 minggu depan. Dan hal yang paling penting ya kalau menurut gue itu buat The Fed dan kawan-kawan itu harus bisa memastikan likuiditas itu secure in the system. Masuk ke sistem nggak boleh nyebar di ekonomi sekarang. Satu-satunya cara. Nggak boleh, nggak boleh mencret lah, nggak boleh mencret keluar. Begitu mencret, inflasinya jalan lagi mampus. Satu-satunya cara supaya nggak boleh mencret, aku lihatnya harus dibikin situasi itu very risk averse. Very risk averse kalau di US, uang itu lari ke BOA, lari ke JP, Citigroup dan kawan-kawan. Lalu bond spread high yield itu harus meningkat. Bond spread harga obligasi korporat itu harus turun. Harga obligasi government itu harus naik. Itu yang aku lihat kondisinya. Kalau itu terpenuhi, desperation-nya lumayan tinggi, selesai cepat. Itu paling aku butuhin kok. Ya, jadi intinya inilah, semakin banyak flow market dari real sektor ke bond market, semakin cepat harga bondnya naik, semakin cepat bond yield-nya turun, semakin besar kemungkinan marketnya selamat cepat. Kan gitu. Market selamat cepat, itu kira-kira kayak gitu. Ya. Berarti so far ini kan bond yield
seminggu kemarin ini rekor, Pak. 15% turun dalam waktu seminggu. Itu steepest step down dalam mungkin 5-10 tahun terakhir ya, Iya, Pak benar. ya. Nah, ini berarti seharusnya udah ke arah yang benar Udah ya, ke Pak arah ya? yang benar. Bond ini ya, untuk selamat itu bond rally, equity mampus. Ini udah kejadian. Paling enggak. Benar. Kalau dalam Makanya 2 minggu ke depan itu masih bond rally terus equity mampus, itu oke. Kita udah tinggal habis oke, ini di tahun bulan depan kita bahas portofolio kok. Nggak bahas makro lagi, oke. makronya biarkan, itu udah benar. Oke. Berarti harusnya di saat-saat 1-2 bulan kemarin kita call untuk orang buy bond itu masih inline lah ya, Pak. Inline. Udah benar. Call by bonds, I think it's a good trade anyway. Ya. Bond sebulan 2 bulan kemarin harusnya sih sekarang udah ada gain di market value sih ini. Iya, setuju. Harusnya market value-nya udah Sudah naikkan naik ini. lumayan sih ini. Nah, sekarang kita beralih ke ini, Pak, aset alternatif, Pak. Tadi kan kita tahu nih bahwa arahnya memang bond ini harga bondnya akan naik, bond yield-nya turun, equity babak belur dulu, ini ada dead cat bounce, kita setuju. Kemarin Dow Jones, S&P 500, Nasdaq semua mantul dari support kuatnya, termasuk IHSG gitu kan. Semua inline secara teknikal. Nah, di aset alternatif ini kan ada dua nih, Pak. Saya ngomongnya garis besar, aset alternatif ada gold dan digital gold. Jadi ada gold sama Bitcoin, di mana dua-duanya barusan break resisten kuat. Goldnya break di 1978, itu angka yang udah kita nanti untuk cup and handle. Dan BTC-nya juga berhasil break di 26.000 secara solid nih, Pak. Nah, ini kira-kira, Pak, aset investasi alternatif ini kan kita memang view-nya jangka panjang nih, Pak. Dan saya masih on view bahwa gold akan bullish. Cuma yang saya nggak expect balik cepat ini Bitcoin. Karena Bitcoin kan ada flow dari marketnya Signature Bank dan SVB ini yang akhirnya non-banking minded, bukan larinya ke JP, bukan ke BOFA, larinya ke Bitcoin kan gitu, Pak. Iya, ini kas kok. Benar, bisa. Ini seperti apa nih, Pak? Apakah memang sesustain itu Bitcoin-nya? Ataukah ini limited time aja? Karena saya lihat, ya memang kebetulan yang batuk ini kan marketnya orang yang melek kripto. Satu hal yang menarik di pasar kripto kok tahun ini. Pasar kripto tahun ini barangnya udah nggak banyak, yang kolaps sudah banyak kripto anyway. Jadinya dengan kelangkaan yang terjadi di Bitcoin, terus orang kan udah tinggal ngomongin Bitcoin, Ether sama BNB, itu doang paling yang orang udah ngomongin ya. Yang koin-koin kita yang zaman dulu itu udah gone. Yang aku lihatnya sih kemungkinan itu akan terkonsentrate, ya jangan heran harga Bitcoin ini lompat. Itu yang aku lihat sih. Aku sih lihat personally Bitcoin 35.000, 40.000 by the end of this year itu bukan hal yang tidak mungkin sih, itu mungkin banget. Secara teknikal 30.000, Pak. Secara teknikal 30.000 ya. Okay. Ya. Nah, kira-kira nih, Pak, kan tadi kan kita worry nih bahwa uang yang disalurkan untuk bridging ini kan tujuannya mereka bisa narik dan balik ke bank gede JPM sama BOFA. Ternyata larinya nggak ke five big banks, nggak ke JPM, BOFA, Citi, dan lain sebagainya. Tapi begitu di withdraw, mereka beli gold, beli Bitcoin. Supply nggak ada, Pak. Supply nggak cukup, Pak. Itu yang aku percaya, Pak. Nah, supply nggak cukup, Pak. Mereka terbang, tapi kan duit udah terlanjur mencret nih, Pak. Enggak, sudah terlanjur mencret terbang. Ya, aku lihat karena itu aku paling baik, ya kalau Bitcoin 40.000 ya aku senang juga, nggak masalah. Kalau Bitcoin 40.000, orang larinya udah nggak ke Bitcoin lagi. Orang pasti beli aset yang lain. Tapi, Bitcoin ini dia nih. Salah satu sign bahwa recovery ini akan berhasil juga. Selain bondnya kencang, bondnya naik banyak, equity-nya mencret, Bitcoin terbang. Semakin terbang Bitcoin, karena aku lihat gini, Bitcoin, emas, yang lari ke sana itu dana-dana pelarian, bukan dana insti besar, Pak. Tapi dana-dana orang-orang kayak kita, mungkin ya yang punya aset nggak terlalu besar, lari, oke, kita dari Bitcoin ini, ada marketnya sangat spesifik banget. Itu kan? Itu aku lihat ya bisa aja lompatnya banyak. Tapi begitu lompatnya banyak, orang gak sadar, oke,
naruh duit di sini nggak ada liquidity, itu yang paling kita lihat. Dan satu hal Betul. lagi jangan lupa, Bitcoin ini kepemilikannya itu sangat concentrated loh, jangan lupa. Mungkin 95% of the Bitcoin itu dikontrol berapa persen itu kok datanya 3-5% doang ya dari total pemilik ya. Itu betul, semua. Itu yang kita lihat sih. Jadinya itu dia. Ya, aku sih bullish gold, bullish bond, Bitcoin lompat, yes, agree. Tapi lebih dikarenakan pelarian dan tahun ini itu lagi nggak banyak barang. Matching kan udah gone semua kok. Ya kan? Berat. Kalau boleh dibilang Bitcoin oke lah, kita agree. Ini kan memang marketnya pas. Marketnya apa? Ambruk banknya bank orang melek kripto daripada masukin ke JP Morgan sama Bank of America, mereka beli Bitcoin gitu. Porsinya bakal Tapi ada. Menurut saya, porsinya bakal ada, bakal wise. Tapi sekali lagi Bitcoin ini dilihat aset ya. Ini Bitcoin is not money. Nanti kita bisa bikin sesi yang kenapa gua nggak setuju Bitcoin ini duit. Bitcoin ini aset, agree. Ya. Betul. Karena kalau kita ngomong uang, syarat nomor 1 apa, Pak? Harus stabil. Harus stabil. Dan nggak boleh. Iya benar. Limited. Harus ya limited, benar. Bitcoin udah nggak memenuhi syarat uang. Itu asetnya. Aset suka. Aku lihat Bitcoin ini nih proksi dari ekonomi itu lagi jalannya bener apa enggak? Itu Pak pelarian kayak emas kan. Kalau ekonomi lagi ancang, you just go to the Bitcoin ini ya. Aku ngomongin sirkulasi ya. Kalau sirkulasi lagi aneh, lu lari ke Bitcoin, lari ke gold. Tapi kalau sirkulasi lagi benar, kayak waktu stagflation trade, reflation trade, lu keluar. Gitu ya gitu. Ini aku cocok nih kondisinya sekarang. Oke. Berarti kan kita inline semua nih. Berarti ya kita harus brace the impact lah. Kita harus nyiapin untuk impact. Selama impact-nya ini tetap terkonten, ya ini sakitnya cuma sakit bentar lah. Sakitnya bentar. Bentar sakitnya. Ini ya pasti kalau aku lihat, ya aku bilang jangan panik. Kalau ada turun lagi, market turun lagi, ini misalnya market turun di bawah 65, jangan panik selling. Justru habis turun banyak, nah ini dia nih. Apa bedanya 5% orang terkaya dan 95% orang yang biasa? Apa bedanya kok? Bedanya adalah ketika yang 95% jual, yang 5% beli. Ketika 5% jualan, yang 95% jualan. Mereka selalu tuh bolak-balik. Yang aku lihat juga, kalau mau jadi yang 5%, pas market turun, siap-siap buat beli. Jangan takut malah jualan. Itu ya kita lihat. Kalau saya lihat gini, Pak. Memang kalau misalkan 6.500 ini kan memicu dead cat bounce. Dan kita tahu target dead cat bounce ini secara konsensus kita all agree 6869. Ya kan? Dan dari 6869 ini saya sih masih punya target kan memang koreksi 6.500 jebol ini kan di 59 sampai 61 kan. Kurang lebih dan ini kemungkinan akan V-shape menurut saya. Nggak tahu nih, inline nggak sama Pak Farul. Yang mana? Yang sekarang? 2 minggu ini dead cat bounce-nya bisa kencang sih. Harusnya. Iya. Kencang, tapi habis itu turun. Nah, turun yang kedua ini mungkin habis itu baru susah naiknya kok. Aku lebih lihatnya kayak gitu. Ya. Itu harus benar-benar lihat faktor global. Benar. Harus lihat benar faktor global. Karena yang kemarin menarik, Pak. Mungkin kalau Pak Farul melihat market MOC kemarin Jumat, Pak. Itu saya tahu kenapa tengah bulan itu yang rebalancing banyak banget, Pak. Yang rebalancing banyak banget dan transaksi kita bisa tembus di atas 15T tanpa nego. Semua karena rebalancing dari fund. Yang dividen fund mulai collect model kayak United Tractor, Astra, ITMG itu ditambah semua tuh. Gap up-nya gila. Sampai lebih dari 1.000 rupiah gitu kan. Terus banyak juga big banks yang juga sepertinya dapat aliran inflow. Kita ini susah, Pak. Bearish ke fundamentalnya big banks, tapi lawannya inflow karena timpa. Iya, benar. Ini 4 big, 70% liquidity. Iya, gitu benar. Iya, kalau aku bilang kalau mau trading ya, kalau mau flow ya boleh big banks. Tapi kalau bicara fundamental ngelong, aku sih udah enggak. Betul. Nah, dari situ kan kita sebetulnya bisa melihat, Pak, bahwa dari rebalancing yang terjadi kemarin Jumat, sebetulnya market kita ini juga sebetulnya nggak kering-kering amat, cuma smart money-nya lagi nunggu gitu smart money itu lagi nunggu, benar. Ya, smart money sekarang lagi nyari entry point lagi nunggu di bawah, biasa.
Jadi kalau kata Betul, aku betul. bilang ya kalau sekarang apa namanya ya kita juga yang nggak gede-gede banget kita juga harus mulai lihat nih kita nunggu di bawah mana itu kira-kira. Nah, karena saya melihat ada hipotesa smart money yang lagi menunggu di bawah ini, Pak. Makanya saya yakin 59 sampai 61 itu nggak akan lama, tapi untuk balik ke 7.000 itu lama. Itu udah lama kok. Ini udah kejadian ini kan ini 89 besok jatuh lagi 59 lalu 100 itu balik ke 7.000 nunggu capres keluar dulu kali kalau menurut aku ya. Bakal nunggu Betul, capres itu. Udah betul. ya Ini apa namanya? begitu 961 market akan sustain mungkin bagi saya 63 sampai 67, Pak. Ya benar. Mungkin akan gitu. Dan itu akan cepat. Tapi sideways-nya lama. Sideways-nya lama. Itu nanti ya tapi during the sideways itu gua percaya itu bakal banyak yang ajaib-ajaib itu kok. Orang udah harus lihat. Ini new presiden gimana? Apakah kita harus betting sama nikel-nikelan? Karena ini bakal jalan lagi itu kita lihat. Iya, iya. Bakal banyak Jadi lucu-lucu. sebetulnya sih kita juga udah bahas minggu lalu ya waktu kita offline. Memang salah satu yang menjadi pemberat kita ini ketidakpastian politik. Iya benar. Jadi kalaupun nanti bulan Agustus itu adalah tenggat terakhir penentuan calon dan udah ada keputusan masalah timing pemilu tidak jadi ditunda, ya harusnya itu bisa jadi vitamin lah ya Pak ya. Oke. Nah, terakhir nih Pak, ini udah hampir sejam. Semua smart money saya percaya juga masih menunggu harga kita, satu. Dan yang kedua, masih menunggu seberapa sustain kita dengan gejolak harga komoditi yang ada. Setuju apa enggak, Pak? Setuju, karena satu lagi yang menurut aku ya, kalau mau recovery ini sukses, harga komoditi itu harus kolaps. Aku bilangnya, gak jelas harus turunnya, harus dahsyat. Harus dahsyat, harus bikin gini kan. Ini kan kita jaya gara-gara komoditi kan. Ya Bang lu kan kuat, udah kuat. Bang kita udah taji kaya-kaya nih sekarang, udah kelebihan likuiditas. Sekarang support lah bank-bank di Eropa dan di Amerika. Caranya gimana? Harga komoditas lu turunin. Jadinya negara mereka bisa inflow kok. Itu yang aku lihat sih. Ini ketakutan aku menuju akhir tahun tuh sebenarnya. Karena support komoditas kita mau nggak mau gone ini. Itu yang aku lihat. Kalau kita ngomong support komoditas, Pak, di satu sisi kan kita tahu yang bisa diintervensi oleh yang lagi batuk, ini kan cuma oil nih, Pak. Iya, cuma oil. Dimana oil pasti sedikit banyak akan nyeret coal, walaupun sekarang udah ada kesetimbangan sendiri. Coal di sekian, oil di sekian, ini masih ada kesetimbangannya sendiri nih, Pak. Sedangkan untuk komoditas lain, copper, kita ngomong nikel, ini kan negara yang lagi batuk, baik Amerika ataupun Eropa, tidak ada kemampuan untuk setir kestabilan atau penurunan harga komoditi tersebut. Iya. Nah, ini kira dimainkan berarti trufnya sekitaran energi ya, Pak? Trufnya sekitaran energi, itu yang kita lihat. Energi harus turun. Gara-gara itu, kalau inflasi di Eropa sama Amerika harus turun, ya harga energi dulu harus turun sih. Yang energi related nggak jalan, tapi investment related yang China minded itu jalan. Itu yang aku lihat. Aku melihat kayak tema-tema nikel itu harusnya itu temanya election sih. Tapi kita lihat ya ke bulan ini. Nah, yang paling menarik ini Pak, PetroChina, PetroYuan. PetroChina kan jadi company ya, PetroYuan deh. Nah, ini kan kita tahu China Rusia udah nggak kaget, tapi udah berhasil punya suara di Arab. Dan ini kan lagi kencang nih Pak, Arab sama Amerika nih Pak, lagi panas. Masalah harga minyak, di mana pendapatan Arab ini tergantung minyak, Amerikanya grojok pakai suplai terus gitu kan. Nah, ini ada potensi masalah sampingan nggak Pak? Masalah sih kemungkinan masalah geopolitik sih kok. Masalah geopolitik. Tapi yang pasti kalau lu ceritanya itu kan kalau gue sih percaya 50% minyak itu 50% itu demand, 50% supply. Itu yang aku lihat. Habis itu mungkin ada beberapanya dampaknya spekulasi. Ya aku lihat itu walaupun China mau beli bisa support PetroYuan, outlook growth tahun ini turun. Jadinya kalau gue lihatnya ya kalau mau naikin minyak terlalu cepat lagi udah sulit sih. Itu yang aku lihat. China bantuan on petrodollar itu hanya akan bisa
menyelamatkan dari harga minyak itu turun dalam. Itu yang gue lihat sekarang. Oke. Ya, jadi untuk lebih ke arah stabilize dari Stabilize. ini ya, dari Amerika Iya. lalu ini ya, bocorin dia punya Iya, supply ya. Cuman untuk Oke. buat stabilize aja sih. Karena Nah, pada ujungnya juga kepentingan China itu nggak inline juga sama Arab Saudi. China itu butuh minyak juga nggak mahal pada dasarnya. Itu juga. nah kita tahu Pak bahwa oil ini kan udah under capex, udah 5 tahun lebih under capex Iya, nih Pak. benar. Apakah Amerika sebodoh itu dia buka kerannya terus, padahal mereka kan selama ini reserve ini dijaga baik-baik nih Pak. Iya, baik benar ya. Karena mereka tahu bahwa sooner later oil ini udah pasti under supply, Iya. under production karena udah turun jauh gitu kan. Nah, ini kan berarti sepertinya harusnya mereka nggak akan ini ya gegabah untuk gelontor terus suplai minyaknya ya. Iya, harusnya nggak terlalu gegabah lah. Kok aku bilang itu hanya buat maintain supply dalam negeri aja. Nggak akan US nggak akan terlalu gegabah on oil sih. Aku lihat. Oke, oke. Jadi kalau boleh dibilang ya, angka-angka sekarang walaupun ada batuk-batuk dikit, ya harusnya oilnya masih kurang lebih di sini nggak akan ada shock yang lebih gede ya Pak ya. Iya, nggak ada shock yang lebih gede. Tapi arahnya, kalau aku lihat sekarang, kalau mau ini sukses, oilnya itu udah harus turun, nggak boleh naik kok. Itu kondisinya. Jadi Oke, finally, gua oke, lihat ya, kalau ada sampai meledak, oil baru 50 ke 60 itu bisa akhir tahun tuh mungkin banget. Itu yang kita lihat. oke. Berarti kalau oil kita bilang ke 50 ke 60, itu tantangannya ada di kita nih untuk menjaga pace growth GDP. Yes, GDP, tapi yang harus kita aware habis ini, kalau ngomong growth GDP habis ini udah nggak jalan, udah turun sih kok. Itu kondisinya sih. Aku sih, finally kalau kita lihat pressure-nya kayak gini, mau nggak mau kita turun. Karena kalau growth kita nggak turun, rupiah kita suffer. Itu Oke, kayak gini. oke. Nah, ketika GDP kita turun nih Pak growth-nya, di atas atau below 5% nih Pak? Kan target masih 5,3. Iya, kalau aku sih sekarang, kalau aku kan previously punya target 5% this year ya. Kayaknya kalau kondisi kayak gini udah di antara 4,5 sampai ke 4,7 ya. Karena mau nggak Nah, mau, second half dampaknya itu kerasa sama kita paling nggak dari ekspor-impor yang turun. Itu udah mulai kerasa dari data impor sama ekspor itu udah jatuh, udah pelan-pelan ya. nah dengan GDP growth kita di kisaran 4,5 sampai 4,7 Pak. Ini bukankah ini juga menjadi trigger untuk outflow Pak? Atau paling nggak outflow tapi menunda inflow? Menunda inflow, ini yang akan jadi PR kita bulan Agustus yang bikin ceritanya itu habis turun nanti 5.900 atau 61 naik ke 7.000-nya lama. Itu nanti aku lihat. Oh, Expectation oke, growth-nya sudah oke. turun. Sudah turun, kita Ya, butuh new story, kita butuh sesuatu yang segar. Jadi sebulan 2 bulan lagi kita udah harus stop ngomong kayak gini nih kok. Kita udah harus ngomong sesuatu yang betul. segar nih ceritanya. Betul. Ya karena harusnya the worst has come Dua gitu kan. cup, udah naik, kita harus lihat abis ini. Oke, sip. Thank you nih Pak Farul. Ini udah sejam. Terima kasih buat waktunya Pak Farul. Oke, Ini karena sama makanya kan kita sampai update sebulan 2 Iya, kali nih Pak. ada kejadian luar biasa sekali. Kita kampanyenya dari tahun lalu, tahun 2023, tahunnya sektor real, hati-hati sektor keuangan. Tapi gua nggak nyangka juga sampai ada kejadian luar biasa kayak gini. Betul. Ini di luar perkiraan sih Pak. Luar Bahwa perkiraan. Aku lihat sektor keuangan tough, inflasi, tapi sampai ada yang zong kayak gini, ya nggak disangka juga. Kan kita nggak tahu ya. ya, betul. Oke Pak Farul, nanti kalau memang ada market yang luar biasa lagi, nanti mungkin kita akan adakan lagi untuk pencerahan teman-teman di market juga ya Pak ya. Ya. Oke, sama-sama. Semoga Oke. manfaat, Koko. Oke, see you.